Balik lagi di konten perspektif. Ada apa hari ini? Ya udah, kita langsung ke video yang pertama aja yuk. Bocah ini mirip banget sama animasi Dentol yang tidak disukai netizen. Adit, tolongin, Dit. Adit, tolongin, Dit. Adit, tolongin. Gue jengkel sih, cuma nggak sampai sejengkel itulah. Jangan-jangan adik ini emang pengisi suaranya. Bisa jadi muka plus suara 100%. Oh, jadi ini. Kenapa kalau emang dia mau lo apain? Tatapannya kok jengkel banget gitu sih. Lagi kebakaran, diajanin. Gue sih pernah denger kalau ada musibah atau sesuatu, kita ajanin. Cuman kan kayak sebelum kita ajanin nih, kita berusaha dulu gitu gak sih? Kita berusaha nyiram dulu atau gimana? Gue ke fotokopian dulu ya, beli senar gitar. Oh, emang di fotokopian jual senar gitar. Gue kan gak pernah main gitar nih, temen gue banyak yang main gitar. Cuman gak ada tuh kayaknya beli senar gitar di tukang fotokopi. Gitarnya pasti beli di toko olahraga. Hah? Kenapa belinya di toko olahraga? POV, kamu jadi guru pengawas ketika ujian mapel matematika. Nomor 1. Kalau nggak biasanya A. Kontek harusnya. Emang sekelihatan itu ya? Itu tidur. Yang itu juga. Oh, sekelihatan itu kah? Berarti gue dari dulu kalau nyontek kelihatan dong. Ternyata selama ini kalau nyontek kelihatan ya. Malu banget gue sekarang. Berarti gue sepolos itu ya dulu ya. Pantat ini pantat, woi. What the hell? Woy. Asu pantat dan cuy sapi kenaan. Woi, sepion dileboni silet. Sepion dileboni silet. Wah, asu. Jalan ya sih mas, ih. Ngilu, oh ketutup. Nah, kakek aneh. Bukan kesepian, tapi kesepion. Sederhana aja, Tejus plus nyeker. Mbaknya ini. Minum teh jusnya sih oke mbak, nyekernya juga oke. Cuma naiknya yang nggak oke. Maaf, ini sangat tidak sederhana. Apa yang dia lakuin sederhana, cuman apa yang dia naikin tidak sederhana itu, Bung. Kontennya sekarang flexing mulu. Kesombongan itu awal sebuah kehancuran. Diingetin sama mbak apa masnya nih, nggak boleh sombong. Banyak banget polisi tidurnya. Kan satu doang aja cukup gitu loh. Kalau nggak dua pun udah lebih dari cukup. 4 biji coba. Genep 1 kilometer seng meteng dan layu. Orang yang habis makan aja rasanya kekocak-kocak pasti. Momen seorang istri ciduk suaminya yang diam-diam sedang asik ngilangin stres. Ngapain emang suaminya? Lihat guys. Lagi nyantai. Lawas ya. Lawas. Ya kopi gitu. Oh, ngopi, Nyadud. rokok. Aduh, nyadud. Mau ngilangin stres, yang bikin stres datang. Gini loh, mungkin rokok nggak baik. Cuman, kalau rokok sebatas buat, ya nenangin diri sehari sekali gitu loh. Oke nggak sih, Mbak? Jangan terlalu dilarang banget. Soalnya kan dia punya tanggung jawab, banyak yang dipikirin. Kalau cerita juga belum tentu itu nyelesain masalah. Jadi kayak
kasih waktu aja buat me time, buat tenangin diri gitu loh. Ngakak banget ketika kalian punya temen tapi nggak bisa jaga rahasia. Osis, osis, Hah? osis, Kenapa sih? osis. Ini sepatunya pendek. Slip on. Maaf nih. Ini boti ya? Gue bukan ngejet atau gimana ya. Dari suaranya kayaknya Osis. Siapa laju? suaranya boti banget. Kan? Bukan cuma gue yang ngerasa. Ada juga nih yang lain. Gue banget sering begitu, Min. Teman kayak gini nih, nggak setia kawan. Kalau temen lo mungkin kayak nggak bawa topi, nggak pakai dasi, ya udahlah saling ngebantu gitu loh. Jahat banget lo dilaporin. Setertib itu kah lo emang? POV ketika ayah pulang tahlilan bawa berkat. Keinget dulu jadi. Selalu bawa pulang jajan, makanan gitu. Rindu kali. Padahal bapak pun belum makan juga, tapi rela dimakan anak-anaknya. Ya kalau ada orang yang meninggal, kalau nggak lagi apa sih itu? Kalau malam Jumat gitu loh, gue nggak tahu udah pengajian atau apalah. Kadang nyokap kan sering dapat jajan tuh, sering dibawa ke rumah. Bukan isinya, bukan rasanya, bukan apa yang dibawa, tapi momennya sangat mahal. Kenangannya nggak bisa diulang sih. Apalagi yang nyokap, cuk. Kayak selalu bawa utuh gitu, terus tahu gue sukanya apa, selalu dikasih dulu ke aku. Kalau lagi ada masalah, cewek, Gusti, tulung paringi kulo kesabaran. Ya Allah, kasih aku kesabaran. Aku. Ceweknya alim banget, cowoknya toksik banget. Ngeri, truk molennya lepas ke jalan. Netizen teringat film Final Destination. Ini. Truknya mana? Kok bisa itu loh masalahnya? Nutup mata. Aduh, balik sendiri. Aduh, sakit ya situ. Aduh, mata. Waduh. Waduh. Sakit itu. Aduh. Sampai kelembat. Aduh, ya Allah. Yang ujung ini loh, kalau kena tuh lucu banget dia. Request versi tabung gas bang, udah lag. Ini aja udah sakit, tabung gas lo lempar, pingsan itu anak orang. Sesudah mandi. Biasa full bedak. Sebelum mandi. Tapi emang masih ada kah kayak gini gitu loh. Kalau belum kayak kue mochi, belum tervalidasi mandinya. Relate lagi dulu. Mau lempar itu kah? Lagi prepare, persiapan. Udah banyak gaya, ngerusak toko. Mas, tunggu biawak relief. Ya Allah. Capek banget. Kemarin buat patungnya, sekarang tubuhnya bener-bener real nih. Ada biawak asli sama batu nih.
Lah, Cik, versi real life mirip banget pula posisinya. Kok orang-orang suka nemu aja ya momen kayak gini. Gerak gitu, biayanya sampai 130T. Sepertinya. Bret, Nah, ini 100 juta. Ada lagi nanti yang 15M. Godzilla gerak acak-acak gedung DPR. Komedia nih. Cewek, foto studio yuk. Cowoknya. Tapi aku nggak bisa pose. Udah, gampang, nanti aja. Ini pakai masker gitu ya, emang bagus kok. Oke aja. Ini mah fotografernya mau ngarahin, tapi sungkan gara-gara tiganya. Gue gak pernah foto ginian, jadi gak tahu. Di situ masih ada COVID apa gimana, Bang? Soalnya masnya pakai masker. Jadi kan komennya nanya, di situ masih COVID kah? Kok pakai masker terus? Mungkin masnya lagi batuk atau gimana, nggak mau nularin ke sekitar. Saksikanlah bro, pembalap kita bro. Saksikanlah bro. Selamat kan? Kita, bro. Dia berhenti kenapa? Oh, kena pohon. Kupikir mau nabrak yang punya kamera. Tak terduga, bocil ini ajar ngaji boneka-boneka. Ada aja ya Allah, ya Allah. Ya nggak apa-apa lah selama apa yang dilakuin tuh positif. Panda, maaf ustazah, boleh dipercepat ngaji yang di depan. Ini anak udah ngantuk. Di paling belakang dia senderan lagi. Bonekanya lagi ngantri untuk ngaji. Boneka aja bisa ngantri. Masa kalian manusia nggak bisa sih? Mending putus dari cowok yang kasar kayak gini. Apa sih? Kamu tuh salah paham. Apa? Tantrum gak jelas. Dibeliin uang aku ya, baru beli. Jangan ini motor cowokmu, ha? Kata siapa? Ada masalah apa sih? Ngobrol baik-baik. Gak usah pakai emosi gitu loh. Apa? Ini dibeliin orang. Gak ada yang lihat kita, gak ada. Kamu selingkuhan dari aku, ha? Kamu tuh salah paham. Apa ini, apa ini, ha? Ya udah biar tahu nih. Ini yang biasanya tantrum nih. Lihat motor dibanting-banting. Alah, tai. Tapi komenannya serius-serius loh. Tapi yang merek motornya keren loh. Merek apa sih? Dari kemarin kayak banyak konten lah kayak tentang itu motor. Cuma ceritanya beda-beda. Kayak pemasarannya itu bagus, Dir. Ini motor. Tinggalin aja mbak daripada hidup kumpul kebo. Wah, dia ngatain masa kebo. Wah, jahat loh. Jangan gitu. Kebo lebih gede dikit lah. Udah mah gak modal. Pakai motor si cewek. Masih aja gak tahu diri. Kok tanda tanya sih? Tanda seru kali. Suruh mandi air clean mbak. Biar apa? Kok lo gitu sih? Teknologi. Teknologi ya? Teknologi ya? Ini the real smart nih. Gue nggak kepikiran loh. Paket jari keluarnya jadi kan kecil tuh disesuaiin. Keren lah. New skill unlock. Bocil marah, idolanya diserang di depan mata. Ultraman sama Godzilla. Woi, ditarik buntutnya, woi. What the hell? Kasian nih jadi Godzilla-nya. Godzilla, gue kan cuma kerja, woi. Anak aja. Kasian lo itu, walaupun anak kecil sakit lo kalau seramai itu yang gebuk. Bayi 25 tahun kayak gue boleh join gak? Emang kita hitungannya masih bayi? Enggak woi, udah tua woi. Akan kulakukan hal yang sama seperti bocil tersebut, walaupun usia aku 18 tahun. Gue gak bisa sih, karena gue tahu cuma, apa sih namanya, peran Godzilla. Perasaan di skrip gak ada adegan dikeroyok. Mamanya sahabatan. Anaknya ngebucin ya. Gandengan tangan.
Perhatian banget. Pas udah gede, ngejauh kayak gue. Kenapa ngejauh? Cerita dong. Ada apa dong? Pasti ada sesuatu dong yang buat kalian ngejauh. Cewek ekstrovert, cewek introvert. Cowoknya kayak gue introvert ya. Tapi bedanya adiknya ganteng, gue jelek gitu doang. Bunyikan klakson, gelembung keluar. Ini tulisannya. Weh. Kenapa masa emosi lo? Oh, dia yang kena. Capek banget. Dipastikan itu bukan klakson pertamanya. Ya lo ngapain di belakang itu mobil? Udahlah ngejauh mas. Ternyata bahagia sesederhana itu ya. Lihat orang lain jengkel ya. Teknik cara mengambil pepaya kalau pohon pepayanya tinggi, sahabatku. Numpang bikin konten ya deh ya. Saya nggak ngambil pepaya, ngambil kontennya deh. Bohong. Jago ngeles nih bapaknya nih. Udah kayak apa tuh yang jago ngeles? Mana ngangguk lagi yang punya. Masalahnya ada HP, kamera ngerekam. Jadi kayak, oh iya dia beneran buat konten. Sekaligus ngajarin teknik menghindari. Iya lagi. Panas betul anjing. Siang-siang. Astagfirullah. Woi. Tolong ambilkan kayu itu. Kayu panjang itu tolong ambilkan. Full ya, ketutup ya. Tolong songgorokkan matahari itu panas betul. Matamu. Yang logis lah woy. Disuruh nyogrok matahari. Yang bener-bener aja loh. Awalnya saya kira itu gorila. Sepemikiran. Gue pikir itu monyet apa gorila. Kalau monyet gak segede itu. Tapi kok hitam semua. Ketika lo jago Berapa ini matematika. bu? Itu 40.000 dek. Nah, dia 50.000 ya. Balik 10.000 lagi. Bu, ini berapa bu? Oh itu 20.000 dek. 20.000. Ah, ini dia. Pas berarti ya bu? Nggak salah dek. Ini kan 40.000. Ini Ah. 20.000. 40 tambah 20, 60. Itu kan pas 60.000 uangnya. Duh, bu. Ngitung yang bener lagi bu. Ya, makasih ya bu. Enggak. Gini. Kan tadi 40.000 tuh. Terus udah dikasih kembalian 10. Set. Kan kembaliannya udah diambil. Dia ambil barang lagi 20.000. Dia ngasih 10.000-nya doang. Kurang 10 dong, woi. Udah paling bener gaya orang Cina jualan. Selalu bertanya, apa lagi? Kalau udah bener-bener selesai, baru hitung-hitungan. Ada ban. Respect buat masnya keren, mas. Rusak tapi motornya. Tidak memperkirakan berat, dorongan, dan kekuatan. Tapi dia memperkirakan keselamatan orang lain. Soalnya kalau udah sampai ke jalan, dan ada motor atau mobil kenceng, pasti kecelakaan, membahayakan nyawa. Jadi dia lebih milih mengorbankan dirinya. Dora caper banget karena ada ciwi-ciwi. Tapi kok gak dilirik ya? Masnya. Mas. Udahlah mas. Malu mas. Udah mas. Zombie Jawa. Kena lagi loh gue diem loh. Tolonglah. Gue gak ngapa-ngapain ini. Bro pikir dia keren. Keren lah. Emang lo berani di depan umum tuh ada cewek-cewek cantik lagi bersikap kayak gitu? Enggak kan? Berarti kerenan dia dong. Dipuji tidak terbang, dihina tiap hari bang. Ada cewek nih yang komen, yang ada malah ilfil. Aura cinta, korban gusur tanah di Bekasi. Nggak punya rumah tapi ngotot, ingin perpisahan sekolah, wisuda diadakan. Ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh?
Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa Pertama. wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, Hmm. terus Iya, kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Ah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu. Ih, kenangan kan pas masa-masa 3 tahun itu ya. Gue aja nggak inget kenangan pas perpisahan. Ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan Bener melibatkan tuh. Sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan, Nah, iya bener tuh. ya kan? Miskin, banyak gaya pula. Bentar lagi dia minta iPhone 16 Pro Max ke ibu. Jangan negatif tinggi gitulah. Dia maksudnya kan membela rakyat yang kurang mampu, yang tinggal di bantaran sungai. Dan mungkin emang perpisahan tuh sepenting itu loh di mata dia. Mungkin. Begitulah kalau seorang anak beban keluarga berbicara tanpa berpikir. Lebih mengutamakan gengsi gaya hidup mewah. Padahal ekonomi pailit. Nggak tahu, kalian aja lah yang menilai.